2 hari menjelang hari pemungutan suara, banyak pihak yang terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi 17 April 2019 mendatang. Salah satunya datang dari para sinias Indonesia dan mereka pun meminta masyarakat khususnya anak muda untuk tidak golput. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype produser film Mira Lesmana. Selamat pagi Mbak Mira. Selamat pagi Adek. Ya, Mbak Mira, ini banyak yang bertanya-tanya apakah ini memang inisiatifnya datang pure dari teman-teman atau memang bekerja sama dengan otoritas penyelenggara pemilu? Seperti apa? Sama sekali tidak bekerja sama dengan organisasi apapun, ini pure inisiasi dari teman-teman. Beberapa orang diawali tentunya dengan beberapa orang yang sangat-sangat concern karena di sekitar kita terasa sekali ada beberapa, terutama yang muda-muda ya, yang merasa tidak penting untuk ikut serta dalam pemilu ini, dan ada yang bilangnya males, ada yang bilangnya nggak punya pilihan. Kami merasa bahwa kami harus segera melakukan sesuatu, mengajak sebanyak-banyaknya publik figur untuk bisa mengendorse dan mengajak anak-anak muda untuk mau ikut berpartisipasi dalam pemilu 17 April nanti. Jadi keresahan-keresahan itulah yang kemudian membuat teman-teman dan juga aktris dan aktor ini kemudian membuat video semacam ini, begitu ya Mbak Mira ya? Benar, ini kita kerjakan benar-benar hanya dalam waktu 3 hari. Jadi di hari pertama inisiasi ini keluar dari beberapa teman, besoknya langsung mencoba mengumpulkan peralatan dan juga teman-teman yang kira-kira available. Tentu nggak gampang karena waktunya sangat mepet, tapi ternyata begitu kami lemparkan ide ini disambut dengan sangat baik sekali karena ternyata banyak teman-teman aktor yang juga mempunyai keresahan yang sama gitu. Bahkan yang muda-muda ya seperti Jeffrey Nicole, Kevin, Priscilla, Agatha, itu mereka juga merasakan sama. Dia bilang, "Mbak, iya benar, teman-teman memang banyak nih yang masih ragu untuk ikut memilih gitu." Jadi dengan cepat kita bisa mengumpulkan. Oke, jadi yang disasar itu adalah anak-anak muda begitu ya. Anak-anak muda yang seperti apa yang kemudian menjadi sasaran dari kampanye ini, Mbak Mira? Sebenarnya semua anak muda yang mungkin bingung dengan informasi yang terlalu banyak tentang capres kita, yang kemudian mungkin juga tidak terlalu mengerti bagaimana harus memilih, atau mungkin juga beberapa anak muda yang merasa saya ikut aja lah siapapun presidennya, saya serahkan aja ke mereka-mereka yang paham gitu. Sementara buat kami mungkin yang sudah melakukan pemilihan beberapa kali, ini kan bagian dari kita sebagai masyarakat yang maju, masyarakat yang percaya kepada demokrasi. Kita merasa bahwa kita harus mengajak anak-anak muda ini gitu, anak-anak yang sebenarnya sangat pintar-pintar, yang sangat punya visi ke depan, kemana mereka mau pergi, dan sebenarnya juga saya yakin punya kepercayaan terhadap Indonesia yang mereka inginkan menjadi negara yang maju, negara yang bersih dari korupsi, negara yang tentunya bisa menjadi negara yang dibanggakan oleh kita semua gitu. Mbak Mira, ini soal partisipasi anak muda dalam pemilu. Kalau bicara politik kan seharusnya juga politik menjawab persoalan dan juga menjawab kebutuhan dari para pemilih begitu ya. Menurut Mbak Mira, apa sih kebutuhan anak muda yang saat ini belum terakomodir oleh politik yang ada di Indonesia, khususnya jelang pemilu saat ini? Mungkin yang paling harus dibantu adalah untuk mereka pertama informasi yang sebaik-baiknya. Mereka tentunya sangat dekat dengan dunia digital gitu ya, dan ini sebenarnya kan sesuatu yang sangat menguntungkan, dan yang juga harus tentunya diyakini oleh para politisi. Mereka anak muda ini adalah masa depan kita, masa depan Indonesia, dan juga harus disadari bahwa anak-anak muda Indonesia sebenarnya punya keahlian yang luar biasa. Jadi mereka memang harus diajak, harus diberi ruang yang selebar-lebarnya dan diberi pemahaman gitu bahwa mereka punya tempat di negara kita ini, dan mereka memang penting ada dan ikut berpartisipasi. Mbak Mira, kalau kita tadi lihat video dari teman-teman itu terasa ringan, terasa tidak menggurui, tapi kemudian membuat orang tertarik, khususnya mungkin anak-anak muda. Artinya kan ada proses untuk merencanakan produksi pesan ini ya Mbak Mira ya. Menurut Mbak Mira, seberapa sulit sih kemudian membuat anak-anak muda ini tertarik
ke hal-hal yang berbau politik seperti ini. Ini juga mungkin menjadi pelajaran untuk otoritas-otoritas yang lain dan juga institusi-institusi yang lain tentunya untuk mengajak mereka. Iya. Ya, jadi kita kan inginnya spiritnya anak-anak muda ini tahu ini sebenarnya sebuah pesta demokrasi. Ini sebenarnya harus kita celebrate. Ini hal yang serius, tapi harus kita nikmati, harus kita anggap bahwa ini adalah bagian yang belum seluruh negara di dunia bisa melakukan ini, dan Indonesia sudah melakukannya. Dan ini yang mungkin membuat anak-anak muda kadang-kadang kalau menonton televisi atau melihat berita, mereka merasa ini terlalu serius buat mereka atau terlalu mengerikan gitu ya. Kita ingin sekali membuat mereka merasakan bahwa ini sebenarnya kebahagiaan kita semua. Ini adalah hak kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita nikmati bersama gitu, dan kita harus ambil peran. Dan itu sebabnya kami mengajaknya tentunya dengan cara yang seperti itu, supaya mereka tahu bahwa kita pun yang udah beberapa kali memilih selalu merasa ketika sudah mendekati menjelang pemilu itu harus kita rayakan bersama dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan persatuan, dengan perdamaian untuk negara kita gitu. Artinya untuk anak muda, pesan-pesan soal pemilu ini jangan sampai menakutkan, jangan terlalu keras, begitu, jangan terlalu menikam begitu ya, Mbak Mira. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, sebenarnya kalau kita bilang soal masa depan bangsa, tentunya anak-anak muda harus tahu bahwa ini memang persoalan serius. Tapi kalau kita banyak dengar berteriak-teriak di televisi atau kayaknya banyak marah-marah atau semuanya serba kaku gitu ya, tentunya mereka jadi merasa tidak punya bagian di dalam situ. Oke. Mbak Mira, saya ini kan generasi ada apa dengan cinta ya. Tentu yang pertama. Tapi pas melihat terakhir ini, kenapa sih kok jadinya Nicholas Saputra yang kemudian jadi kejutan untuk selfie katanya. Kenapa Nicholas Saputra, Mbak Mira? Kenapa nggak Dian Sastronya? Ya, ini awalnya sebenarnya in-joke atau mereka-mereka yang mungkin adalah followernya Nicholas Saputra di Instagram. Kalau kita melihat, kita cek Instagramnya Niko, dia tidak pernah memotret dirinya sendiri. Tidak pernah ada foto dirinya di dalam Instagram. Instagramnya sangat cantik semuanya, tempat-tempat yang dimana dia travel. Jadi buat kami menyenangkan sekali untuk mengganggu bahwa wah kalau kita rame-rame memilih, ya Niko mau nggak mau nih udah dipaksa nih, dia udah dijebak. Dia harus foto selfie. Kalau Dian atau yang lain-lain, kita masih suka memasukkan foto kita gitu ya di dalam feed Instagram kita. Tapi Niko tuh nggak pernah sama sekali. Jadi Niko nanti akan selfie kalau banyak yang ikut partisipasi pemilu, begitu ya? Yes. Udah bersedia ya? Udah bersedia dia, jadi kita harus posting sebanyak-banyaknya, memberitahu, memperlihatkan jari kita bahwa kita sudah memilih. Akhirnya dia tidak bisa mengelak dan harus selfie. Baik, terima kasih Mbak Mira Lusmana telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.